Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, pemirsa, sahabat Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan ini saya ingin mengungkapkan tentang apa yang dikatakan oleh Al-Imam Hatim Al-Asham, di mana Al-Imam Hatim Al-Asham ini adalah salah seorang ulama yang aslinya bernama adalah Hatim bin Ulwan. Beliau ini terlahir dari Khurasan, sekarang ini salah satu wilayah di Iran atau di Persia. Nama aslinya adalah Hatim bin Ulwan. Kenapa disebut dengan Al-Hatim, dengan Hatim Al-Asham? Karena ketika beliau mendapatkan seorang tamu, ketika itu di mana tamunya ketika berhadapan dengan beliau, tamunya ini seorang perempuan mengeluarkan angin, lalu fakhajilat, merasa malu itu perempuan karena mengeluarkan angin dari duburnya. Lalu Imam Hatim Al-Asham ini bertanya kepada perempuan, apa yang kamu tanyakan? Ternyata kata seorang perempuan ini, Imam Hatim tidak mendengar, telinganya tidak mendengar angin yang keluar dari duburnya perempuan itu. Padahal bukan tidak mendengar, tetapi karena menjaga aib dari sang perempuan tersebut. Imam Hatim berkata, at-tawakkulu ala arba'ati awjuhin. Tawakal itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tawakkul alal khalqi. Tawakkulun alal khalqi, yaitu bertawakal, bersandar, berserah diri kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana orang yang bertawakal kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berkata, madama pulanun pala hammali. Orang itu berkata, selama ada pulan, selama masih ada orang itu, maka tidak ada kesusahan bagi saya. Orang itu menyandarkan dirinya, bersadar dirinya kepada seorang. Atau di zaman sekarang ini orang bersandar dirinya kepada bos, kepada orang yang kaya, kepada orang yang berharta, kepada orang yang punya uang. Dia berkata, selama bos itu masih ada, maka saya tidak akan bakal susah. Pada Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, man tawaddu'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Barang siapa yang tunduk patuh kepada orang kaya karena kekayaannya, maka 2/3 agamanya telah hilang. Tidak boleh bagi kita bersandar atau bertawakal atau menyerahkan diri kita kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang beruang, orang-orang yang punya uang banyak, atau dengan kata lain kepada bos. Yang kedua adalah kata Imam Hatim bin Ulwan adalah watawakkalun 'alal mali, bertawakal terhadap harta. Orang yang bertawakal dengan harta ini selalu mengatakan, madama mali katsiran fala yadurruni syai'un. Sepanjang harta saya masih banyak, maka tidak akan membahayakan saya sedikit pun. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan saya karena uang saya banyak. Saya tidak bisa mendapatkan bahaya di dunia ini karena uang saya berlimpah, karena uang saya banyak.
Nah, orang yang bersandar kepada hartanya itu, orang yang bersandar kepada uang yang banyak itu namanya tawakkulun alal mali. Dia bersandar kepada hartanya. Padahal harta kita itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu mendapatkan harta, dan setelah kau dapatkan harta itu kamu belanjakan kemana, kamu infakkan kemana, kamu berikan kemana. Pasti nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah tawakkulun 'alan nafsi, yaitu berserah diri, bersandar kepada diri sendiri, pada diri kita masing-masing. Wal mutawakkilu 'alan nafsi yaqulu madama jasadi sahihan fala yanqusu minni syai'un. Orang yang bersandar terhadap dirinya sendiri itu berkata, selama badan saya itu sehat, selama badan saya itu masih kuat, selama badan saya itu masih kuat untuk melakukan aktivitas, fala yanqusu minni syai'un, maka tidak ada sesuatu yang dapat mengurangi dari diri saya. Tidak ada kekurangan dari diri saya karena badan saya sehat. Padahal badan kita ini diberikan kesehatan oleh Allah sebagai satu anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjalankan syariat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya kita menyombongkan badan kita sehat, badan kita kuat, tapi kita tidak menggunakan nikmat kesehatan itu pada fungsinya. Kita tidak gunakan ketika kita sehat itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, dalam satu hadis Rasul menyatakan, wasihhataka qabla saqamik. Gunakan waktu sehatmu. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sahabat Masjid Agung Al-Barkah yang saya hormati, sedangkan yang keempat adalah wal mutawakkilu 'ala rabbi, yaitu orang yang berserah diri, yang bersandar, yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu berkata, la ubali asbahtu ghaniyan am faqiran. Saya tidak peduli besok saya kaya atau miskin, besok saya makan atau tidak, besok saya senang atau tidak, saya tidak peduli. Fa inna ma'i rabbi yumsikuni kaifa syaa. Yang penting bagi saya adalah Allah yang dapat menguasai saya sesuai dengan kehendak saya dan sesuai dengan kehendak Allah. Allah yang memegang segala diri saya. Diri saya berada di lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri saya selalu berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertawakal hanya kepada Allah. Tidak boleh kita bertawakal atau bersandar kepada harta kita. Tidak boleh kita bertawakal kepada orang yang kaya, kepada bos kita. Tidak boleh juga kita bertawakal kepada jasad kita hanya yang mengaku diri kita itu sehat. Kita manfaatkan mengaku diri kita itu sehat. Yang paling penting adalah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan dan tidak makan, kita didapat rezeki dan tidak dapat rezeki, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebuah hadis Nabi menggambarkan seekor burung, di mana Rasul menyatakan, lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra. Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung, taqdu hibasan,
wa taruhu bitanan. Di pagi hari burung-burung itu pergi ke sana kemari dalam keadaan lapar, dalam keadaan tidak punya makanan, dalam keadaan tidak memiliki minuman dan lain sebagainya. Tapi wataruhu bitanan, sore hari pulang ke sarangnya burung itu dalam keadaan kenyang, bahkan dalam keadaan membawa makanan untuk anaknya yang ada di sarangnya. Tawakalnya burung, tiap hari dia keluar, dia usaha, dia ikhtiar, dia mencari karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore harinya dia pulang ke kandangnya, dia pulang ke tempatnya, dia pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang, dalam keadaan tidak lapar, bahkan dalam keadaan membawa makanan untuk anak-anaknya yang masih kecil. Ini satu pelajaran bagi kita sebagai manusia. Kita harus banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita mengandalkan kepada harta kita, karena harta suatu saat pasti akan habis, pasti suatu saat pasti akan hilang, pasti suatu saat akan berkurang. Tetapi sandaran kita kepada Allah untuk mendapatkan keselamatan dari Allah di dunia dan di akhirat. Saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.